Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 180. Oh, apakah si Men Aotian ini begitu kejam? David tercengang saat mendengar ini. Si Men Aotian tidak hanya kejam, tetapi juga psikologinya sedikit terdistorsi, dan dia memiliki keinginan posesif yang kuat, serta kecenderungan tirani yang serius. Jika saya mengikutinya, selama saya tidak melakukan apa yang dia ingin, mungkin aku akan dihukum. Dia telah dianiaya. Amanda Feisue berkata sampai saat ini, menatap David dan berkata, sejujurnya, sebelum aku tidak mengetahui latar belakang si Men Aotian, aku masih memiliki kesan yang baik tentang dia, tapi senang mengunjungi saya. Setelah berteman, dia memberitahu saya wajah asli si Men Aotian secara pribadi. Sejujurnya, terjerat oleh si Men Aotian seperti ini, saya tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan di hati saya. Hati, tapi merasa takut. Oh! Sepertinya surga si Men Aotian ini telah memberimu banyak tekanan. Melihat ekspresi khawatir Amanda Feisue, David berkata kepadanya, Feisue, jangan takut, aku memiliki segalanya. Jika si Men Aotian ini berani mengganggumu, aku akan biarkan dia pergi tanpa makan. Mendengar apa yang dikatakan David, Amanda Feisue tidak bisa menahan rasa cemas untuknya. David, aku tahu kamu sangat pandai berkelahi, tetapi jika si Men Aotian benar-benar ingin berurusan denganmu, dia pasti akan jahat, dan dia bisa menggunakan senjata dan senjata lainnya. Dia bahkan akan meminta pembunuh untuk berurusan denganmu. Hehe, sepertinya jika aku menyinggung si Men Aotian, dia akan membuatku mati. David tersenyum, dan berkata dengan keterampilan dan kultivasinya saat ini, dia tidak lagi takut dengan senjata api dan senjata panas lainnya. Hanya satu generasi master tingkat master yang bisa menjadi lawan. Bisakah orang seperti si Men Aotian mengundang generasi master untuk membela dirinya? Oh, David, jangan diambil hati. Jika si Men Aotian menyusahkanmu, sebaiknya kau memberitahuku, dan aku akan menemukan solusi untukmu. Amanda Feisue melihat sikap acuh tak acuh David, tapi hatiku menjadi cemas untuk dia. Feisue, jangan khawatirkan aku. Jika si Men Aotian menggangguku, tentu saja aku tidak akan cuek. Aku bukan orang kayu. David tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan. Feisue, mari kita berhenti membahas si Men Aotian ini. Mari kita bicara tentang hal lain. Kita sudah tidak bertemu selama beberapa hari. Membicarakan orang ini sangat mengecewakan. Baiklah kalau begitu. Amanda Feisue hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia menatap David, dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, David, sebenarnya, aku kembali dari Shangjing hanya untuk menemukanmu. David tertegun, buru-buru menanyakan Amanda Feisue, Feisue, apa yang kamu inginkan dariku? Oh, apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya, tentang pergi ke makan malam amal di klub Shengxia Oting? Waktunya besok malam ini, kamu mungkin lupa, kan? Amanda Feisue mengingatkan David. Jika kau tidak memberitahuku, aku hampir melupakannya. Kata David dengan sedikit malu. Karena banyak hal terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan setelah David membeli villa, dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lee Xiaoyun. Jika Amanda Feisue tidak mengingatkannya, dia hampir melupakannya. Kamu adalah orang yang nyata, kamu masih bisa melupakan hal yang begitu penting. Amanda Feisue menatap David dengan tidak puas. Apakah kamu sudah mengambil hati masalah ini? Ini. Feisue, tidak bisakah aku berpartisipasi?
David menggaruk kepalanya dan bertanya pada Amanda Fei-Sui. Sejujurnya, David tidak ingin menghadiri makan malam amal ini di dalam hatinya. Pertama, dia belum pernah ke tempat yang begitu mewah, dan dia tidak mengerti etiket dan aturan di sana. Kedua, dia tahu itu mereka yang bisa menghadiri makan malam amal, tidak kaya atau mahal, mungkin saya tidak kenal satupun dari mereka, dan saya tidak memiliki bahasa yang sama dengan orang-orang itu, pemandangan yang memalukan. Tidak. Mendengar apa yang dikatakan David, Amanda Fei-Sui segera memotongnya, dan kemudian memelototinya. Kamu telah berjanji untuk pergi ke pesta denganku sebelumnya, dan sebagai seorang pria, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. David ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu. Faktanya memang demikian, dia telah menyetujui masalah Amanda Fei-Sui sebelumnya, tapi sekarang setelah dia mengatakan itu, dia merasakan wajah lamanya terbakar panas. Juga, kamu mendengar apa yang dikatakan si Men Aotian sebelum dia pergi. Dia juga akan menghadiri makan malam amal besok, dan dia juga ingin aku menjadi pacarnya. Kata Amanda Fei-Sui, lalu menatap David, jangan khawatir tentang membiarkanku pergi sendiri. Bagaimana jika si Men Aotian mentraktirku? Fei-Sui, kau tidak perlu mengatakan apa-apa, aku akan ikut denganmu. Mendengar ini, David buru-buru berkata pada Amanda Fei-Sui berkata begitu. Meskipun David tidak ingin pergi ke acara seperti itu, dia ingin melindungi Amanda Fei-Sui agar tidak dimanfaatkan oleh si Men Aotian. Itu benar. Makan malam amal ini sangat penting, jadi saya melakukan perjalanan khusus dari Shangjing ke Jiangbei 1 hari sebelumnya, sebenarnya, untuk mempersiapkan makan malam besok malam. Amanda Fei-Sui tampak serius, berkata, "Oh, karena pesta makan malam ini sangat penting, aku orang awam dalam hal etiket, pakaian, dan hal-hal lain. Fei-Sui, jika terjadi kesalahan, jangan salahkan aku." David buru-buru berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan membantumu." Amanda Fei-Sui menatap David, tersenyum dan berkata, ini juga alasan utama mengapa aku kembali lebih awal. Oh, akan membantuku? David buru-buru bertanya padanya. Aku akan mengajarimu beberapa etiket dasar, kamu akan baik-baik saja setelah beberapa saat, dan ketika ada pertemuan sosial, aku akan membawamu bersamamu. Pada kesempatan seperti itu, tidak sulit untuk menghadapinya, kata Amanda Fei-Sui seperti ini. Itu yang kamu katakan. Lagi pula, aku bisa belajar etiket dasar jika kamu mengajariku, tapi jika terlalu rumit, aku tidak mau mempelajarinya. Kata David langsung ke Amanda Fei-Sui. Etika dasar tidak rumit, ingat saja beberapa poin penting. Selain itu, selain aspek etiket, ada trik lain yang akan memungkinkan Anda untuk menghadapi situasi seperti itu dengan lebih mudah, kata Amanda Fei-Sui tiba-tiba. Oh, apakah ada trik? David buru-buru bertanya padanya. Dikatakan bahwa orang bergantung pada pakaian mereka, Buddha bergantung pada pakaian emas mereka. Tidak peduli pria atau wanita, dalam acara sosial tingkat tinggi seperti itu, selama Anda berpakaian dengan selera yang luar biasa dan berpenampilan sopan, akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan orang lain, kata Amanda Fei-Sui. Fei-Sui, meskipun aku juga terlibat dalam desain periklanan, aku tidak memiliki banyak penelitian tentang citra pribadi. Apakah kamu tidak memberiku masalah? David tiba-tiba merasa sedikit kewalahan. Memang demikian, kecuali David yang hanya mengenakan pakaian formal selama jam kerja, dia berpakaian sangat santai di waktu lain. Karena David lahir di daerah pedesaan,
dia selalu memiliki mentalitas kelas bawah di dalam hatinya, dan dia agak menolak memasuki acara sosial tingkat tinggi semacam itu, atau dia merasa rendah diri. Alasan lain yang sangat penting adalah ketika David bersama Alicia, untuk membuatnya bahagia, dia menyerahkan sebagian besar gajinya kepadanya, menyebabkan dia menjalani kehidupan yang agak ketat, bahkan enggan membeli pakaian mahal ya, tapi untuk membeli beberapa kios jalanan untuk dilakukan. Oleh karena itu, meskipun David kaya sekarang, dia masih mempertahankan kebiasaan hidup sederhana dan sederhana itu. Amanda Feisue menjawab seperti ini, kata David. Oh, bagaimana mengatasinya? David bertanya pada Amanda Feisue dengan rasa ingin tahu. Amanda Feisue melihat waktu, dan kemudian berkata kepada David, bagaimana dengan ini? Setelah pulang kerja pada siang hari ini, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mau kemana? David tertegun. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Namun, Amanda Feisue sengaja mempermalukan dirinya sendiri, dan kemudian berkata kepada David, kembalilah bekerja dulu. Hal utama adalah menyiapkan rencana periklanan perusahaan Yalan, karena besok malam, kita akan bertemu Fu Yinghong, sang bos perusahaan Yalan. Oh, baiklah kalau begitu. David mengangguk, berbalik dan hendak pergi. Tunggu. Amanda Feisue tiba-tiba menghentikan David lagi. Feisue, apa lagi yang kamu butuhkan? David berbalik dan bertanya pada Amanda Feisue. Ingat, setelah bekerja di siang hari, pergilah ke pintu belakang perusahaan, aku akan menunggumu di sana. Jangan biarkan orang lain melihat. Amanda Feisue mengingatkan David dengan wajah memerah. Dimengerti. David mengangguk, dia tahu bahwa Amanda Feisue takut romansa kantornya ditemukan oleh orang-orang di perusahaan. Setelah kembali ke kantor departemen kreatif, David mulai bekerja. Waktu berlalu, dan sudah waktunya untuk segera pulang kerja. Karena hari ini adalah hari Jumat, perusahaan hanya bekerja setengah hari, jadi setelah menyelesaikan pekerjaan yang ada, David meninggalkan kantor dan berjalan menuju pintu belakang perusahaan. Berjalan keluar dari pintu belakang perusahaan, ada sebuah jalan. Kemudian David melihat sedan BMW putih secara diagonal di seberang jalan. Amanda Feisue ada di dalam BMW, dan dia memberi isyarat kepada David untuk masuk ke dalam mobil, dan kemudian dia mengendarai mobil keluar dari jalan, menuju ke pusat kota. Feisue, kemana kamu membawaku? David tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Pergi dan ubah citra pribadimu. Saat Amanda Feisue mengatakan ini, dia melirik David, dan kemudian tersenyum. Sebenarnya, kamu tidak jelek, tapi citramu agak kasar, dan kamu perlu meningkatkan citra dan seleramu. Sobat, kamu harus berkelaslah. Nyatanya, Amanda Feisue bersikap sopan saat mengatakan ini, karena pakaian David hari ini memang terlalu kasual, hanya sepotong pakaian kasual yang sudah dicuci agak pudar, sepasang celana panjang hitam, dan bahkan sebuah sepasang tali di kaki mengenakan sepasang sepatu kets palsu yang dibeli di warung pinggir jalan. Tingkatkan citra dan seleramu? Apakah harus begitu rumit? David bergumam setelah mendengar kata-kata Amanda Feisue. Hehe. Pantas saja kamu dicampakkan oleh mantan pacarmu. Amanda Feisue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Feisue, jangan bicara terlalu keras. Mendengar kata-kata Amanda Feisue, David merasa sedikit tertekan, dan kemudian dia berkata dengan tidak yakin, bukankah aku merayumu? Itu hal lain. Amanda Feisue tersipu, dan berkata,
jika aku tidak melalui semua kesengsaraan itu bersamamu, dengan citra dan seleramu, aku akan sangat membencimu. Bab 181. Namun, David hanya bisa menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya, dia tidak berani memberitahu Amanda Veisue. Lagi pula, dengan kepribadian Amanda Veisue yang sombong, dia sudah tahu bahwa David memiliki Ding Wei sebagai pacarnya, dan dia cukup pandai untuk menanggungnya. Jika dia tahu bahwa David berselingkuh dengan beberapa wanita, itu akan menjadi. Memikirkan hal ini, David merasakan hawa dingin di hatinya, dan buru-buru berubah pikiran dan bertanya kepada Amanda Veisue, "Veisue, menurutmu, apakah benar-benar penting untuk meningkatkan citra dan seleramu?" Selera pakaian juga sangat penting. Kamu tidak buruk, jika kamu biasanya memperhatikan citra dan seleramu, apalagi tempat lain, bahkan di perusahaan kami, akan ada banyak gadis yang menyukaimu. Amanda Veisue tersenyum. Katanya untuk dia. Benarkah? Sepertinya aku harus belajar. David melihat Amanda Veisue mengatakan hal serupa, jadi dia juga menerima pandangan ini. Lagi pula, dia punya pacar sekarang, jadi dia tidak peduli dengan penampilannya. Jika Anda pergi dengan Amanda Veisue atau Ding Wei di masa depan, Anda akan merasa pakaian Anda tidak cocok untuk mereka, itu tidak baik. Saat berbicara, Amanda Veisue sudah mengemudikan mobil dan datang ke lapangan Jiangbei di pusat Jiangbei lagi. Setelah tiba di sini, karena kekurangan tempat parkir di sini, Amanda Veisue meminta David turun dari mobil di gerbang gedung komersial di sebelah Jiangbei Plaza, dan kemudian dia ingin mengendarai mobil ke tempat parkir bawah tanah Jiangbei Plaza. Hanya ada tempat parkir di sana. Jadi setelah David turun dari mobil, dia berdiri di depan pintu gedung komersial, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di tempat yang ramai ini, sambil menunggu Amanda Veisue. Saat David berdiri di sana, melihat sekeliling, tiba-tiba, saya melihat seorang pria yang mengenakan merek terkenal di sekujur tubuhnya, mengenakan kacamata hitam besar bertatahkan pelek emas, menyisir rambut belakang yang berkilau, dengan sosok kembung dan rantai emas besar di lehernya. Dia tampak seperti orang kaya baru, pemalu pemuda gendut dengan perut bir berjalan menuju gerbang gedung komersial. Di samping pemuda gendut itu ada seorang wanita berpakaian gaya, berusia sekitar 20 tahun, dengan wajah selebritas internet yang ditutupi alas bedak tebal. Dia terlihat sangat cantik, dan sosoknya mempesona, sangat menarik perhatian. Pasangan itu semakin dekat, dan segera datang ke David. Pemuda gendut itu tiba-tiba berhenti di depan David, memandangnya, dan kemudian berseru dengan heran, "Hah? Bukankah ini David? Kamu kenal aku?" David merasa bahwa pemuda gendut itu agak familiar, tapi dia tidak bisa mengenalinya untuk sementara waktu. Siapa pihak lain? "Oh, aku," berkata David, "kamu tidak mengenalku lagi." Pria muda gemuk itu melepas kacamata hitamnya sambil mengatakan ini, dan kemudian tersenyum aneh pada David. "Sekarang kamu bisa mengenali siapa aku." "Qian Dayong." David melihat dengan hati-hati dan akhirnya mengenali siapa pemuda gendut ini. Pria muda gendut itu tersenyum aneh dan berkata kepada David, "Hei, benar, aku teman SMA-mu Qian Dayong." "Qian Dayong, ini benar-benar kamu?" David cukup terkejut. "Bertemu dengan teman sekelas SMA-ku di sini." "Haha, tentu saja ini aku." Qian Dayong tertawa aneh, matanya tertuju pada David, dan dia berkata, "Jangan lupa, kita pernah bertarung sebelumnya." Mendengar kata-kata Qian Dayong berkata, dalam benak David,
dia langsung mengingat beberapa kejadian masa lalu ketika dia masih di sekolah menengah. Setelah David lulus dari sekolah menengah pertama di sebuah kota kecil, dia pergi ke kota kabupaten untuk belajar di sekolah menengah. Selama 3 tahun sekolah menengah, David dan Kian Dayong adalah teman sekelas, dan mereka berada di meja yang sama pada awalnya. Namun hubungan antara David dan Kian Dayong kurang baik, bahkan bisa dikatakan ada rasa ketidakcocokan. Alasannya adalah bahwa meskipun David lahir di pedesaan dan kondisi keluarganya sangat rata-rata, dia adalah rumput kelas, di kelas, yang sekarang disebut daging segar kecil, jadi dia sangat populer di kalangan wanita. Siswa. Tapi Kian Dayong adalah satu-satunya putra bos batu bara, keluarganya kaya dan berkuasa, dan dia sia-sia, dan ada banyak penyanjung di sekitarnya, jadi dia selalu merasa superior dan mendominasi. Tapi keberadaan David benar-benar mencuri perhatian Kian Dayong. Karena kondisi keluarga David jauh lebih rendah dari Kian Dayong, tapi dia lebih populer di kalangan perempuan daripada dia. Tidak heran jika kebanyakan gadis muda tidak sefilistin orang-orang di masyarakat, dan mereka lebih peduli dengan penampilan mereka. Terutama Ban Hua, yang pernah berinisiatif untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada David, bahkan ingin berkencan dengannya. Dan David persis di usia muda, Ban Hua yang cantik menawarkan untuk memintanya menjalin hubungan, dan tentu saja dia tidak bisa menolak. Jadi David dan Ban Hua memulai cinta pertama yang manis secara rahasia. Tentu saja, pada saat itu, komunikasi antara David dan Ban Hua cukup murni, biasanya berpegangan tangan dan mencium mulut kecil adalah kriteria terbesar. Dan semua ini membuat Kian Dayong, yang naksir Ban Hua, sangat cemburu, sehingga dia sering mencari-cari kesalahan David. Suatu kali, Kian Dayong dan beberapa petugas memblokir jalan David di gerbang sekolah dan memintanya segera meninggalkan Ban Hua, jika tidak, dia akan dihukum. Adapun David, seorang pemuda di puncak kehidupannya, tentu saja dia menolak untuk menyerah, jadi dia bertarung sengit dengan Kian Dayong dan para pengikutnya. Akibatnya, David dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan Kian Dayong serta para pengikutnya tidak dapat mengambil banyak keuntungan, dan perkelahian mereka membuat khawatir kantor sekolah. Jadi, David tercatat sebagai kerugian besar, dan Kian Dayong yang berkuasa, hanya menerima peringatan dan hukuman ringan, dan dia bahkan tidak perlu menulis kritik diri. Setelah itu, Kian Dayong merasa bahwa dia telah menderita kerugian besar, dan kecemburuannya membuatnya kepanasan, jadi dia melaporkan hubungan David dengan Ban Hua kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah meminta David dan Ban Hua untuk berbicara satu sama lain. Akibatnya, cinta pertama yang manis antara David dan Ban Hua terpaksa dihentikan, dan keduanya bahkan diberitahu dan dikritik. Akibatnya, David mengalami tekanan psikologis yang sangat besar, dan tidak lama kemudian, Ban Hua, yang tidak tahan dengan gosip, pindah ke sekolah lain dan pergi. Hasil seperti itu di luar dugaan David dan Kian Dayong. Untungnya, saat itu sudah tahun ketiga SMA, dan tidak lama kemudian, mereka semua mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, semua orang berpisah, jadi masalahnya dibiarkan sendiri. Setelah masuk universitas, David bertemu Alicia lagi, dan secara bertahap melupakan cinta pertamanya, Ban Hua. Namun, David selalu merasa agak menyesal dan bersalah terhadap Ban Hua. Sampai hari ini, David dan Kian Dayong bertemu secara tak terduga di sini. Masa lalu membanjiri pikirannya, dan David merasa sedikit emosional.
Tapi Kian Dayong pada awalnya adalah orang yang berpikiran sempit yang selalu menghargai setiap sen, dan dia tidak dapat memperbaiki dan mempermalukan David dengan benar, dan dia selalu memilikinya. Akar di hatinya tusukan. Tiba-tiba bertemu David lagi hari ini, melihatnya berpakaian sederhana dan masih terlihat lusuh, Kian Dayong merasa bahwa kesempatan untuk balas dendam akhirnya datang. Kamu adalah daging segar kecil yang terkenal dari kelas, bagaimana kamu menjadi seperti sutra gantung ini sekarang? Kian Dayong berkata kepada David dengan sengaja seperti ini. Tidak apa-apa, biasakan saja, kata David dengan tenang. Haha, sepertinya kamu benar-benar tidak baik-baik saja sekarang. Kian Dayong tertawa aneh, dan tatapannya pada David telah berubah menjadi penghinaan yang tidak terselubung. Lihat aku sangat sukses. Dengan seorang wanita cantik di pelukanku, ini adalah orang yang sukses. Jauh lebih baik daripada tampilan sutra gantungmu saat ini. Hehe. David hanya tersenyum ringan, lalu aku tidak berencana untuk memperhatikan Kian Dayong lagi. Lagi pula, David saat ini bukan lagi orang biasa, tidak peduli dari segi alam atau penglihatan, dia telah lama diremehkan untuk memiliki pengetahuan yang sama dengan Kian Dayong. Anak ini telah berubah menjadi burung seperti itu, dan dia berani menunjukkan wajahnya kepadaku. Melihat penampilan David yang acuh tak acuh, Kian Dayong sangat marah sehingga dia diam-diam mengertakkan giginya. Tetapi hari ini dia akhirnya mengambil kesempatan itu, dan tentu saja dia tidak ingin melepaskannya. Jadi Kian Dayong bertanya pada David dengan tenang, teman lama, di mana kamu baru-baru ini lulus SMA? Karena David sudah tahu bahwa Kian Dayong jelas berusaha mencari kesalahan dengan sengaja, tapi dia ingin melihat bagaimana orang ini memainkan kartunya. Hehe. Kamu belum menemukan pekerjaan yang cocok, kan? Kian Dayong bertanya pada David lagi. Ya, itu dia. David mengangguk, dan kemudian dengan sengaja menghela nafas, hanya ketika kamu keluar dari masyarakat kamu tahu dunia ini sulit. Benar. Sulit untuk menemukan pekerjaan yang cocok sekarang. Jangan berkecil hati. Kian Dayong menghibur David dengan munafik, dan kemudian menaksirnya, David, sejujurnya, melihatmu melakukannya dengan sangat buruk, sebagai teman sekelas lama, tiba-tiba aku merasa tak tertahankan, jadi aku memutuskan untuk membantumu. Oh, bagaimana Anda bisa membantu saya? David bertanya pada Kian Dayong sambil tersenyum. Saya baru saja membuka hotel di Jiangbei, dan saya merekrut penjaga keamanan. Saya pikir sosok dan fisik Anda tidak buruk, mengapa Anda tidak bekerja di hotel saya? Gaji bulanan mulai dari 3.000, dan makan serta penginapan adalah juga termasuk. Kondisinya cukup bagus. Kian Dayong mengatakan ini pada David, menunjukkan sikap murah hati, tapi matanya penuh penghinaan, dan pada saat yang sama, dia diam-diam bangga. David, bukankah itu sangat menarik saat itu? Sekarang saya telah merekrut Anda sebagai pengawas, melempar tulang untuk Anda jilat dari waktu ke waktu, perasaan ini, hanya memikirkannya saja sudah sangat menyegarkan. Hehe. Pekerjaan ini terdengar cukup bagus, tapi, aku ingin bekerja keras sendiri, jadi aku tidak punya pilihan selain menolak kebaikanmu dari teman lamaku. David berkata pada Kian Dayong sambil tersenyum. Ketika Kian Dayong melihat senyum tenang dan semilir David, dia tidak tahu mengapa, tapi dia hanya merasa sangat marah. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya, kataku David, jangan memalukan,
Saya memperkenalkan Anda pada pekerjaan ini karena saya melihat bahwa Anda benar-benar menyedihkan dan Anda sangat miskin. Anda tidak tahu apa yang baik. Marah, saya hanya ingin bekerja keras sendiri, saya tidak suka amal orang lain. David masih tersenyum ringan, dan kemudian berkata kepada Qian Dayong, saya lebih suka pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata daripada bekerja di hotel Anda.